Ini untuk anak-anak sendiri, Dok. Anak-anak sendiri itu apakah sama perlakuannya dengan orang dewasa, Dok, terkait dengan pemeriksaan gigi itu sendiri? Oke, kalau anak-anak sama dewasa ya, ini saya selalu mendengung-dengungkan bahwa bawalah anak ke dokter gigi itu sejak dia mulai tumbuh gigi, sejak dia sudah mulai berani bersosialisasi dengan orang selain orang tuanya. Kenapa? Karena kebanyakan orang masih berpikir satu, masih gigi susu, ntar juga ada gantinya. Ya kan? Hmm. Padahal gigi susu itu tumbuhnya di atas benih gigi pengganti. Yang artinya apa? Kalau ada infeksi pada gigi susu, ya sudah pasti dia akan bisa mempengaruhi kualitas si gigi penggantinya. Gitu. Walaupun nanti ada gantinya, tetap aja akhirnya kualitas gigi penggantinya pun akan tidak sebaik yang seharusnya. Kedua, orang tua itu suka nggak sadar bahwa dengan dia nggak pernah memeriksakan gigi anaknya ke dokter gigi, belum lagi dengan cemilan-cemilan dan makanan yang nggak karu-karuan, pokoknya anak yang ngerengek dikit ya udahlah kasih, itu membuat gigi mereka rusak. Dan pada akhirnya anak itu kan kadang cenderung belum bisa mengungkapkan yang dia rasakan kan. Pokoknya dia nangis aja, dikasih makan dia nggak mau, disuruh tidur nangis. Padahal sebenarnya bisa jadi itu karena giginya dia sakit. Gitu. Nah, anak giginya sakit, dia GTM nggak mau makan, dampaknya apa? Udah pasti gizinya tidak terpenuhi. Lalu dia susah tidur karena dia sakit gigi, udah otomatis tumbuh kembangnya terganggu. Nah, kebayang nggak di masa golden age-nya mereka, di masa keemasannya mereka yang seharusnya mereka terjaga dengan baik, tapi mereka tidak mendapatkan itu. Sehingga yang gak heran nanti begitu semakin besar jadi gampang sakit-sakitan dan lain-lain gitu. Nah, makanya berhubungan dengan pemeriksaan gigi dewasa dan anak-anak tadi adalah kenapa mesti dari awal bawa anak ke dokter gigi, jangan tunggu dia ada masalah gitu loh. Karena itu akan menyebabkan trauma berat pada anak. Gak usah anak-anak ya, kita aja yang orang dewasa aja ke dokter gigi baru pertama kali, aduh sakit udah gak mau lagi gitu kan. Nah sama, apalagi anak, kalau dia datang ke dokter gigi pertama kali karena memang ada yang mesti dicabut misalnya, atau yang ada yang bernanah, bengkak, kan itu ada otomatis akan menyakitkan kan buat anak. Betul. Yang ada di benaknya dia apa? Gue kalau datang ke tempat ini horor, gue nggak mau lagi. Dan itu akan terus terbawa sampai mereka tua. Karena pasien-pasienku kalau aku tanya, kamu kenapa takut? Ya soalnya waktu kecil gini, waktu kecil gitu. Banyak gitu loh. Banyak yang karena waktu kecilnya tuh pengalaman buruk. Makanya kenapa kalau anak-anak itu sedini mungkin dibawa, dan kunjungan pertama itu pantang ya. Kunjungan pertama itu pantang dilakukan tindakan yang menakutkan dan menyakitkan buat si anak. Jadi kunjungan pertama itu biasanya anak perkenalan dulu sama dokter giginya, terus diajarin sikat gigi dulu, diajarin dulu, ya itu, buat dia kenal dulu, oh aku punya gigi toh, jumlahnya segini, gitu. Diajak ngitung gigi, terus dia kenalin bentuk-bentuknya, sehingga dia merasa, oh si ibu ini atau si bapak dokter ini tuh temen aku toh, gitu loh. Jadi, oh aku seru nih main kesini, gitu. Karena saya pernah pengalaman sampai pasienku tuh bilang sama ibunya, "Ma, aku pengen patahin gigi ini. Ngapain? Biar aku bisa ketemu dokter lagi." Aku sampai kayak gitu loh. Karena saking dia udah ngerasa nyaman gitu kan. Jadi bahkan kalau giginya goyang, dia yang ngasih tau ibunya, gigiku udah goyang, kayak aku mesti cabut. Artinya kan dia ngerasa, oh ini safe place for me. Gitu loh. Dokter gigi tuh safe place buat aku. Gitu. Nah itulah anak-anak tuh mesti sedini mungkin. Sama halnya sebenarnya orang dewasa. Jadi jangan nunggu ada keluhan, datanglah rutin. Karena makin parah kondisimu, makin mahal udah pasti kan. Betul. Makin mesti Ini buat bolak-balik. ini buat 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 anak-anak muda ya. Anak-anak muda ini juga harus sebenarnya dari sekarang itu jangan ditunda-tunda untuk datang ke Benar. dokter gigi untuk melakukan pemeriksaan gigi yang walaupun tidak ada keluhan, Ada tapi keluhan. dengan kita mengkonsumsi banyak banyak hal gitu kan, semuanya pada masuk, itu juga jadi salah satu bisa menyebabkan kerusakan gigi juga ya Gigi tanpa. sekaligus diabetes. Nah Ya itu kan? betul. Nah, Gigi banyak makan manis, makan aneh-aneh, bikin diabetes. Ya kan? Banyak makan manis juga bikin sakit gigi, bolong giginya dan lain-lain. iya. Jadi sebenarnya dua-duanya pencetusnya sama.